Saudara, banyak yang berkomentar mengatakan bahwa Bang bahas lagi tentang si cupu dan si bos. Karena memang saya pun sangat penasaran sekali. Sebenarnya, siapa sih si bos yang dimaksud oleh seorang Ramdhanu ini? Dan Ramdhanu mengatakan ini adalah obrolan yang sangat nyata, bukan sebuah hayalan. Betulkah seperti itu? Ya, betul sekali melihat dari keterangan di YouTube-nya Yahya Muhammad. Nah, teman-teman, saya pernah ditelepon dengan Yosef Hidayah dan saya bertanya kepada Yosef, siapakah sebenarnya bos dari yayasan tersebut? Yosef mengatakan, adalah saya sendiri, Bapak, seperti itu. Tapi Ramdhanu mengatakan bosnya adalah Yoris. Lalu mana yang benar? Mari kita kupas habis, apa sebenarnya cerita Ramdhanu ini yang sudah beredar di publik dan apa yang dimaksud si cupu dan si bos. Si cupu ditinggalkan si bos sesudah adanya sebuah insiden. Ikuti terus. Halo teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, selamat sore, salam sehat selalu untuk semuanya. Kita lanjutkan kembali pembahasannya. Yang menjadi penasaran bagi kita semuanya adalah cerita dari seorang tersangka Ramdhanu yang sekarang sudah menjadi tersangka ya. Nah, yaitu cerita tentang si cupu dan si bos. Dan si cupu ini ditinggalkan si bosnya setelah sesuatu atau insiden terjadi. Dia apa-apa sendiri, hidup sendiri, apapun sendiri. Ini memang cerita ada yang aneh juga kalau menurutku. Bahkan ini bisa dikatakan adalah Ramdhanu sudah memberikan sebuah kisi-kisi. Siapakah pelaku dalam kasus ini? Tapi kita tidak boleh untuk menuduh, hanya sebuah analisa dari apa yang diucapkan oleh Ramdhanu ini. Ramdhanu ini mengatakan bahwa saya ditinggal si bos. Melihat lagi jejak digital yang dulu, bahwa ada sebuah curhatan dan juga pembicaraan statement dari Ahmad Taufan, seorang kuasa hukum dari Ramdhanu ini. Dan saya memang tahu sendiri di situ ya, waktu malam tahun baru, Bang Taufan mengatakan Ramdhanu ini adalah orang baik, Ramdhanu ini adalah orangnya polos, Ramdhanu ini adalah orangnya jujur, ya kan? Teman-teman sudah melihat jejak digital dan nanti bisa pergi ke YouTube-nya Yahya Muhammad, ke YouTube-nya Harry dan juga Bang Freddy Sudaryanto. Itu sudah komplit sekali Bang Taufan mengatakan seperti itu. Namun ketika Ramdhanu ini menjadi tersangka, saya sendiri yang sudah dekat dengan Ramdhanu itu shock, kaget. Bukan main kagetnya teman-teman. Seperti itu. Kaget semuanya para YouTuber yang waktu itu hadir. Ini fotonya. Kita kumpul di sana, mendengarkan pengakuan, kita duduk di sana melihat, menyimak, teman-teman, luar biasa. Shock. Oke. Nah, teman-teman, di dalam sebuah tayangan tersebut, di dalam YouTube-nya Faktuil atau yang sekarang yaitu Yahya Muhammad, di sana sudah jelas sekali bahwa Ramdhanu ini mengatakan adalah bercerita tentang si cupu dan si bos. Ini adalah sebuah kisi-kisi dari dulu juga. Ramdhanu ini kalau secara kasar sudah menyebutkan pelakunya, ya kan? Cuman tidak disebutkan nama, hanya si bos. Lalu siapakah sih sebenarnya bos Ramdhanu ini? Pak Yosef atau Yoris? Nah, oke. Saya melihat jejak digital, yaitu pemberitaan kasus Subang ini di tahun 2021. Karena kita membahas si cupu ya. Si cupu dan si bos ini yaitu cerita di tahun 2021 silam. Nah, di sini Ramdhanu sebenarnya sudah memberikan sebuah petunjuk. Siapa sih pelaku di dalam kasus pembunuhan Ibu Tuti dan Amalia ini? Petunjuk itu diberikan Dhanu di dalam YouTube-nya Yahya Muhammad. Teman-teman bisa dilihat nanti judulnya. Ada yang aneh nggak dari obrolannya? Saya pun kaget ketika menyimak dari percakapan Ramdhanu ini. Ya mungkin ini Ramdhanu ini baru berani mengatakan sekarang. Coba teman-teman, simak kembali. Apa cerita si cupu yang sebenarnya? Si cupu ditinggalkan si bos. Itu kan bisa jadi Ramdhanu si cupu, bosnya itu Yoris atau Pak Yosef, ya kan?
Tapi yang kita lihat, yang dekat dengan Ramdhanu ini adalah Yoris. Sehingga bisa disuruh-suruh. Ngambil motor Aerox waktu itu di tanggal 19, disuruh menjaga TKP. Itu kan cerita Ramdhanu. Sebelum terjadinya pembunuhan pun disuruh minta uang ke Amel 100.000 untuk membeli double tip seperti itu. Ini kan disuruh-suruh sama si bos. Dano ini cupu. Ya mungkin dugaan kita sudah mengarah ke sana. Tapi yang saya heran, memang yang saya salut sekali, ini bisa menyimpan rahasia yang begitu besar selama 2 tahun lebih lamanya. Tapi jangan salah, muncullah obstruction of justice. Ya, yang membantunya. Kan seperti itu. Itu statement dari Kabid Humas Polda Jabar atau juga dari Dirkrimum maksudnya, Kombes Pol Surawan diduga adanya OOJ. Atau orang-orang yang menghilangkan, yang menghalangi sebuah keadilan dalam kasus ini kan. Nah, kalau Ramdhanu sendiri ya tidak mungkin juga sih sebenarnya ya menghilangkan jejak, menghilangkan sidik jari. Karena kita pun membahas kasus Subang yang mengambil dari berbagai sumber. Dari berbagai sumber yang sangat-sangat akurat, mungkin dari para ahli, dari forensik terutama ya kan. Dari keterangan juga para pakar kriminolog, Bapak Adrianus Miliala. Bahkan langsung mengatakan Pak Adrianus waktu itu pelakunya ini tidak jauh-jauh amat kalau kita melihat dari silsilah kehidupan sang korban ini. Seperti itu. Nah, kita pun bisa menyimak dari keterangan AKBP Sumarni mengatakan dugaannya adalah orang-orang yang sudah saling mengenal dengan korbannya. Ya kan? Nah, Ricky Fernando mengatakan yang tahu seluk-beluk rumah itu mau keluar jam berapapun ya yang punya rumah, tuan rumah tersebut. Jadi banyak sekali kejanggalan dalam kasus ini. Tidak mungkin pagi-pagi Pak Yosep kok tiba-tiba mengambil stik golf, kok tidak tahu kondisi rumah seperti itu. Ya kan? Dia kan tuan rumah. Nah, ini teman-teman banyak sekali kejanggalan. Oke, kita kembali lagi. Nah, teman-teman, di dalam rasa penasaran kita semuanya, yaitu kembali mencuat tentang masalah si Cupu. Nah, sesudah akhirnya si Cupu sudah tuntas beres kita bahas, dan di pertengahan Oktober, kita dikagetkan dengan pengakuannya Ramdhanu atau menyerahkan diri ke Polda Jabar, sehingga menyebutkan nama-nama pelaku lain. Tapi ini pun masih tanda tanya besar publik. Benar gak sih ucapan Ramdhanu ini menyebutkan Mimin, Yosep, Arigi, dan Abi? Adakah sih pelaku lain yang tidak sama sekali disebutkan Ramdhanu ini? Tapi saya sangat yakin 100% dengan apa kinerja pihak kepolisian. Tentunya teman-teman tidak semata-mata dari pengakuan Ramdhanu ini. Tapi harapan kita juga sebagai warga masyarakat ya, siapa tahu nanti di persidangan ada yang disebutkan oleh Yosep Hidayah, pelaku yang lain. Ini kan seru sekali. Akan terjadi kemungkinan-kemungkinan yang besar di sana, ya kan? Nah, karena banyak sekali disebutkan adanya yang terlibat, orang yang membantu, orang yang mengetahui, orang yang menutupi dalam kasus ini, atau para pelaku utama. Itu kan kemungkinan bisa terjadi dalam ucapan-ucapan nanti. Luar biasa kasus Subang ini. Memang ada juga yang berkomentar, kasus Subang ini memang lucu katanya. Ya lucu lah, kita juga melihat berputar ya kan. Mutar gitu kasus Subang ini. Karena mengikuti keterangan saksi kok pening pula gitu kan. Nah, seperti itu. Ini kasus Subang. Lalu sesudah Ramdhanu menyerahkan diri ke pihak kepolisian Polda Jabar, akhirnya pihak kepolisian yaitu menetapkan 5 tersangka, dan juga kita sangat dikejutkan juga yang ditetapkan itu adalah orang-orang yang sangat dekat sekali dengan korbannya. Bahkan kita sudah menyimak juga dalam keterangan salah satu channel YouTube dulu, jangan sampai Pak Yosep ini mengakui, ya kan? Nah, lalu Pak Yosep menjelaskan itu adalah ucapan dari Pak Rohman Hidayat. Maksudnya, kalau melakukan lebih baik jujur dari sekarang. Akan tetapi mungkin Pak Yosep tidak sama sekali melakukan, akhirnya meskipun disebutkan oleh Ramdhanu pelakunya, tapi kan buktinya sampai sekarang tidak mengakui, ya kan? Menolak. Bahkan pas rekonstruksi pun Pak Yosep ini
hanya sesuai arahan dari Ramdhanu. Tapi entahlah teman-teman, masalah kasus Subang ini berhubung sudah banyak sandiwara, jadi kita tidak bisa percaya siapapun para saksi yang menjelaskan A, B, C, D dalam kasus ini. Intinya kita percaya dengan kepolisian yang sudah menetapkan 5 tersangka, meskipun 3 tersangka sekarang pun menjadi tanda tanya besar publik karena belum ada ditahan seperti itu. Ya, tapi kita percayakan kepada pihak kepolisian karena suatu saat nanti yang 3 juga ini bisa jadi kemungkinan dijemput, kan seperti itu. Sesudah P21 karena katanya belum P21. Nah, teman-teman, kita nantikan nanti sidang utama dalam kasus ini. Sudah tidak terbayangkan ramainya di sana perdebatan antara para tersangka, para saksi dan juga kuasa hukum, ya kan? Ini ramai sekali. Nah, jadi menurut Pak Rohman Hidayat di sini, penetapan tersangka kepada Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan Abi berdasarkan kepada keterangan Danu. Kuasa hukum yaitu dari Yosep, Ibu Mimin, Arigi, dan juga Abi yaitu Pak Rohman Hidayat sampai saat ini keempat kliennya itu membantah tuduhan Danu. Kita mungkin dibingungkan juga ya, apakah Ramdhanu ini eksekutor hanya 1 orang, ditemenin yang lainnya, bukan Yosep? Kan banyak analisa seperti itu teman-teman. Belum percaya 100% dengan keterangan Danu ini. Tapi ada juga yang sudah percaya 100% dengan keterangan Danu. Karena apa? Taruhannya penjara dan hukuman, seperti itu. Ini wajar sekali menuai pro dan kontra di masyarakat ya. Tapi kalau Pak Rohman mengatakan seperti itu, ya wajar sekali. Karena kan dia seorang kuasa hukum dari Pak Yosep, Ibu Mimin atau keluarga Ibu Mimin ya. Nah teman-teman, masalah si cupu dan si bos ini itu kembali menarik perhatian masyarakat. Apakah yang dimaksud bermuka 2 dan si cupu itu adalah orang-orang yang ada di antara kelima tersangka yang telah ditetapkan Polda Jabar atau siapakah? Karena yang dimaksud si bos juga, ini pun tanda tanya apakah Yoris bos Danu ini, apakah Pak Yosep Hidayat. Tapi kalau kembali teman-teman menyimak dari percakapanku dengan Yosep di YouTube-nya Heri Susanto, nanti simak saja di sini. Nah, ini di situ mengatakan bahwa masalah yayasan adalah urusan Bapak. Nah, berarti kan kalau masalah seperti itu bosnya Pak Yosep Hidayat kan yang menguasai semuanya. Oke teman-teman, mungkin itu saja, nanti kita lanjutkan kembali karena masih banyak bahasan yang penting dalam kasus Subang ini teman-teman. Jadi sambil menunggu persidangan kita bahas sampai manapun selesainya kasus Subang ini, kita ikutin. Luar biasa, sudah tahunan ya. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Salam sehat untuk semuanya. Bye-bye.